Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amilayul, NPM 230-969, kelas Kesetaraan Sosial P4 Pagi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan jawaban mata ujian Psikologi Pekerjaan Sosial. Soal nomor 1 tentang arah perkuliahan. 1. Menilai situasi manusia dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Jika faktor terevaluasi sentralisasi, pengalaman pengguna layanan hilang dari preferensi tindakan intervensi pekerjaan sosial. 2. Selalu merencanakan apa yang mau dilakukan walaupun dengan keadaan yang tergesa-gesa. Sesama siapapun itu harus saling mengevaluasi diri. 3. Bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi keputusan kita di dalam organisasi atau pekerjaan. 4. Untuk menjadi seorang pekerja sosial profesional, haruslah memiliki kemampuan keahlian dasar. Dengan kemampuan tersebut, baik yang didapat dari pendidikan formal maupun dari pengalaman praktiknya, maka pekerjaan sosial profesional diharapkan dan dituntut untuk mampu memecahkan masalah-masalah sosial. Soal nomor 2 tentang benchmarking. 1. Teori pekerjaan sosial merupakan kumpulan atau serangkaian dalil yang berhubungan mengenai pekerjaan sosial. Teori dalam pekerjaan sosial antara lain teori psikodinamik, teori behavioris, teori ekologi, dan teori biologis. 2. Praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersurvei untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Soal nomor 3 tentang keterampilan. 1. Setiap individu memiliki ciri-ciri kepribadian tersendiri, mulai dari yang menunjukkan kepribadian yang sehat atau justru yang tidak sehat. Mampu menilai diri sendiri secara realistik. 2. Setiap teori, penjelasan, kebijakan, maupun prosedur yang ditetapkan tentunya memiliki tujuan dibentuknya hal tersebut di samping kerugian yang dihasilkan oleh karena itu. Dalam menanggapi suatu kebijakan maupun teori atau penjelasan, sebaiknya hal tersebut ditinjau dan dianggap tidak hanya melalui sisi buruknya saja, tetapi juga dari manfaatnya. 4. Tentang 6 peran kunci. 1. Individu di dalam masyarakat adalah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan cara menghormati hak-hak masyarakat, mempersiapkan segala sesuatu dengan diri sendiri dan dengan orang lain, baik itu orang terdekat kita ataupun orang yang tidak terlalu mengenal kita. 2. Melihat dan mengevaluasi keadaan sosial yang sedang dilakukan oleh pekerjaan sosial. 3. Memberikan semangat atas apa yang sedang dilakukan dan apa yang telah terjadi dan memberikan kebutuhan pangan kepada pekerja sosial. 4. Setiap pekerjaan pastinya memiliki risiko yang diperoleh oleh anggotanya. Pekerja sosial mampu mengelola risiko yang mungkin diterima baik oleh individu, kelompok, keluarga, rekan kerja maupun diri sendiri untuk mencapai tujuan utama dari pekerjaan sosial. 5. Bertanggung jawab dalam setiap langkah yang diambil merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan serta mengawasi langkah-langkah tersebut agar dapat berjalan sesuai aturan untuk mencapai tujuan utama tersebut. 6. Melakukan dan menjalankan pengetahuan, nilai dan etika profesional dalam praktik pekerjaan sosial agar tujuan utama yang diinginkan dapat terwujud dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Soal nomor 5 tentang aliran dalam psikologi. 1. Aliran behavioris. Kelebihannya, memiliki individu dengan cara mengamati perilakunya, bukan mengamati kegiatan bagian dalam individu. Penyembuhan orang yang sakit mental dilakukan dengan treatment atau terapi yang dapat juga dilakukan pada orang yang berbeda dengan penyakit yang sama. Kekurangan dari aliran behaviorisme adalah menghilangkan otoritas dari individu karena semata-mata hanya dipengaruhi oleh lingkungan. 2. Manusia dipandang hanya sebagai mesin yang ditentukan oleh stimulus luar. 2. Aliran humanis. Kelebihan dari aliran humanis ialah memandang manusia dari segi positifnya, bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang dan kecenderungan alami seseorang untuk mengaktualisasi diri, dan lebih berkaitan dengan literatur dan kemampuan daripada ilmu pengetahuan. Kekurangannya,
tidak dapat menjelaskan atau memberikan deskriptif yang jelas dalam permasalahan atau perilaku manusia, dan hanya memfokus pada pengalaman subjektif. 3. Aliran psikodinamika. Kelebihan dari aliran psikodinamika ialah dapat menjelaskan bagaimana harus berperilaku sehari-hari dan memotivasi yang tidak disadari ingat-ingatan. Kekurangannya, manusia hanya dilihat dari segi negatifnya saja. Manusia didorong oleh insting yang sama seperti hewan. Yang keempat, tentang teori kognitif. Kelebihan dari teori kognitif ialah mempelajari proses-proses mental seperti pikiran, persepsi, ingatan, perhatian. Kedua, manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan hanya ia sendiri yang bertanggung jawab terhadap eksistensinya. Sedangkan kekurangannya menggunakan metode introspeksi. Kelima, teori neurobiologis. Kelebihan dari teori neurobiologis ialah menghasilkan perkembangan dalam penelitian belajar, memori, motivasi, dan emosi, dan dapat menjelaskan perilaku anak yang mirip dengan orang tua secara genetik. Sedangkan kekurangannya yaitu penyembuhan bagi orang yang sakit mental. Dalam perspektif ini diatasi hanya dengan obat-obatan. Kedua, perilaku manusia tidak semata-mata merupakan faktor keturunan. Nomor 6, tentang komunikasi. 1. Lisan, nonverbal, tertulis, dan visual. 2. Komunikasi dapat bersifat konkret bila berupa suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. 3. Komunikasi verbal mengandung makna denotatif. Media yang sering dipakai yaitu bahasa, karena bahasa mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. 4. Komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. 5. Teori analisis transaksional telah menjadi salah satu teori komunikasi antar pribadi yang mendasar. Kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan. Dalam komunikasi antar pribadi pun dikenal transaksi. Soal nomor 7, tentang struktur sikap. 1. Untuk sikap tertentu, komponen dapat secara evaluasi tidak konsisten satu sama lain. Misalnya, seseorang dengan pekerjaan yang melelahkan secara emosional mungkin mengalami pengaruh negatif terhadap pekerjaannya, tetapi pada saat yang sama memiliki kognisi positif dengan percaya bahwa pekerjaan itu penting dan berguna. 2. Komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Namun, pengertian perasaan pribadi seringkali sangat berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap. 3. Sikap membuat kita memiliki emosional yang tidak teratur. Apabila di saat kita sedang melakukan pekerjaan atau kegiatan akan membuat emosional menjadi tidak teratur. 4. Perilaku pegawai atau pekerja yang didasarkan pada nilai-nilai serta kode etik dan kode perilaku diharapkan bisa mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab. Nomor 8, tentang psikologi dan penyakit mental. Penyakit mental adalah penyakit yang mempengaruhi pikiran. Mungkin benar untuk menyatakan bahwa ada beberapa kondisi yang mempengaruhi pikiran dan tampak seperti penyakit. Perilaku abnormal dapat didefinisikan sebagai ditentukan dalam kaitannya dengan norma atau konvensi yang diterima dalam masyarakat. Dengan kata lain, yang dianggap abnormal adalah yang menyimpang dari norma dan konvensi tersebut. Kesulitan-kesulitan yang berlaku untuk mendefinisikan ketidaknormalan akan terlihat jika seseorang mencoba untuk mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan kata normalistis. Dapat juga dikatakan bahwa banyak dari karakteristik di atas lebih merupakan ideal daripada seseorang yang dapat menghargai apa yang didefinisikan sebagai perilaku normal dengan memiliki beberapa gagasan tentang apa itu yang dimaksud dengan istilah kelainan. Nomor 9, tentang psikologi anak. 1. Psikologi perkembangan berkaitan dengan pemahaman bagaimana individu berkembang dari waktu ke waktu dalam kaitannya dengan lingkungan mereka. Dapat dikatakan bahwa semua perspektif psikologis utama memiliki kemanfaatan dan kegunaan penting dalam perkembangan anak.
2. Hal yang sangat penting untuk penjelasan tentang perkembangan anak ini adalah gagasan bahwa individu anak tidak menghasilkan perilaku mandiri. Dalam teori ini, perilaku dipandang sebagai respon yang dikendalikan oleh penghargaan dan hukuman dalam lingkungan individu. 3. Dapat dikatakan bahwa jika seorang remaja terlalu tidak aman karena kurangnya keterkaitan anak, perasaan ini dapat mengakibatkan perilaku yang menantang. Mungkin juga kasus bahwa jika seorang anak mengembangkan perasaan rendah diri yang sangat kuat, ini dapat diekspresikan pada masa remaja dalam beberapa cara yang menantang. 4. Lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian dan proses berpikir. Dapat juga dikatakan bahwa lingkungan anak memiliki pengaruh penting terhadap kemampuan linguistiknya. Ketika kemampuan linguistik anak meningkat, ia mampu berpikir simbolis, artinya anak dapat menggunakan kata-kata untuk menyebut orang atau benda. 5. Orang tua dengan tipe pola asuh ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Orang tua dengan pola ini sangat ketat dalam memberikan batasan dan kendali yang tegas terhadap anak, serta komunikasi verbal yang terjadi juga lebih satu arah. Anak yang diasuh dengan pola otorit seringkali terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. Nomor 10 tentang masa tua. 1. Dalam masyarakat barat kontemporer, transisi biasanya diidentifikasi sebagai suatu tempat di sekitar akhir remaja ketika individu secara hukum didefinisikan sebagai dewasa di bidang-bidang seperti perilaku memilih, mengemudi, aktivitas seksual, dan sebagainya. 2. Teori kekuasaan. Teori ini mengandung bahwa seiring waktu tubuh memupuk kerusakan dari faktor eksternal seperti polusi serta dari faktor internal seperti pola makan yang buruk. Pada saat usia tua mencapai tubuh rentan terhadap faktor utama yang menyebabkan kematian individu. Tetapi dapat dikatakan bahwa teori kekuasaan itu ternyata terlalu sederhana dan terlalu umum dalam menyatakan bahwa seiring bertambahnya usia tubuh menjadi haus. Teori seluler. James tahun 1995 menjelaskan bahwa teori seluler menyelidiki bagaimana penyakit muncul dari mikroorganisme di dalam sel-sel tubuh. Teori ini berkaitan dengan cara-cara yang memunculkan masalah dalam pembelahan sel yang terjadi sepanjang hidup, dan hal itu berkontribusi pada kondisi degeneratif yang dapat disaksikan pada tahun-tahun berikutnya. Teori kekebalan. Mednikov tahun 2000 berperan dalam mempopulerkan teori kekebalan. Dalam teori ini, penuaan dijelaskan pada tingkat fisiologis daripada tingkat seluler. Pendekatan khusus untuk penuaan ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada sistem kekebalan tubuh pada akhirnya akan mengakibatkan degenerasi fisik. 3. Demensia adalah penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Soal nomor 11 tentang psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan keilmuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan kelompok pada lingkungannya yang dipengaruhi dengan perilaku manusia. Afeksi selalu berhubungan langsung dalam kehidupan manusia, khususnya dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Afeksi bisa dikatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam hidup manusia. Social power merupakan pengembangan atas konsep sosial kapital pada konteks perilaku individu. Konsep social power merupakan kekuasaan yang berasal dari akses individu terhadap basis kekuasaan yang sudah ada, baik formal maupun personal. Pembelajaran sosial ialah teori yang menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, serta reaksi emosional orang lain. Kognisi sosial menurut pandangan Brand dan Bain merupakan cara individu untuk mengingat, menganalisa, dan menggunakan informasi yang diterima dari peristiwa-peristiwa sosial. Kepatuhan adalah
proses sosial di mana seseorang mengubah tingkah lakunya dalam menanggapi perintah langsung dari seseorang yang berwenang. Kekuasaan dalam psikologi sosial yang telah dijalani oleh individu atau kelompok bisa ada yang memiliki dampak baik atau lingkungan dan orang lain, serta ada juga memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan orang lain. Semakin banyak orang yang memiliki kekuasaan, tergerak hatinya untuk membantu orang lain, maka akan memberikan perubahan bagi kehidupannya. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Ya, dan dapat saya sampaikan dari hasil jawaban mata ujian psikologi pekerjaan sosial. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.